Berani nggak guru mengajarkan nilai-nilai kritis pada anak-anak? Melindungi para guru ya. Kalau misalnya tadi karena guru yang jujur, guru yang berani mengajar anti korupsi, ternyata di lapangan ada masalah, harus dibelain ya. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educate. Satu visi utama tempat kita diskusi isu-isu klasik atau isu-isu kekinian terkait dengan pendidikan. Kali ini kita ada di tempat istimewa, Pucuk Pare Resto, di Kupahandap, Pandeglang, Banten. Siapa saja bisa ngopi, makan, atau meeting di sini, tentu saja bayar, gitu ya. Dan hari ini kita juga akan bahas isu spesial, masih isu soal persekolahan. Kalau sebelum-sebelumnya kita bicara bagaimana justru sekolah menjadi tempat belajar korupsi, tapi kali ini kita akan bahas bagaimana sekolah sebenarnya bisa diandalkan menjadi tempat untuk belajar anti korupsi. Dan itu sudah dipraktikkan oleh narasumber kita. Sekalian saya perkenalkan, ada Pak Ginanjar Hambali. Pak Ginanjar ini aktivis juga guru di SMA 7 Pandeglang. Selamat malam Kang Ginanjar. Selamat malam Kang Ade. Lalu ada Mas Bambang Wisudo. Mas Bambang ini saya kira teman-teman sudah kenal. Mas Bambang adalah ekspertnya Visi Integritas, juga aktivis pendidikan. Nah kita langsung saja ya ngobrol langsung ke Kang Gigin. Bagaimana di sekolah mengajarkan pendidikan anti korupsi yang tidak kaku. Biasanya bicara soal apa itu korupsi, apa jenis-jenis korupsi, tapi Kang Gigin justru menjadikan mata pelajaran ekonomi itu ya, dan menginsersi isu anti korupsi di dalamnya. Nah, saya kira Kang Gigin bisa ceritakan bagaimana prosesnya. Silakan Kang Gigin. Oke, terima kasih Kang Ade yang telah memberi kesempatan pada saya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran anti korupsi di sekolah, terutama berkaitan dengan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang saya ampu, ekonomi, pengalaman saya dulu, jadi hampir semua materi sebenarnya bisa dikolaborasikan untuk membawa pesan bahwa anak-anak juga harus tumbuh semangat anti korupsinya. Pengalaman saya mengajar, salah satunya dulu ketika kewirausahaan masih bagian dari mata pelajaran ekonomi. Nah, saya mengajarkan kewirausahaan dengan semangat anti korupsi itu diantaranya dengan menampilkan puisi Rendra. Pada awalnya kan anak-anak sebatang lisong pada waktu itu. Sebatang lisong. Kelas berapa ini? Kelas 12 dulu. Ya, waktu itu masih ada ya. Kalau sekarang kelas 12 itu akuntansi. Nah, pada saat itu anak-anak mungkin bertanya kenapa pelajaran ada puisinya begitu ya. Pelajaran kewirausahaan tapi ada puisinya. Nah, sebatang lisong itu menggambarkan bagaimana seorang pemuda yang lulusan sekolah tapi kesulitan mencari kerja. Nah, dari sana mulai dibedah kenapa seorang pemuda misalnya kesulitan mencari pekerjaan. Nah, ada apa sebenarnya? Dari sana mulai kita bahas ke dalam konteks lokal. Nah, itu barangkali dari sana itulah. Jadi kenapa sih di kampung-kampung misalnya padahal banyak program-program, banyak kegiatan-kegiatan, tapi sebenarnya kita kesulitan mencari pekerjaan. Nah, daya kritis anak-anak mudah-mudahan dari sana mulai ditampilkan sehingga mereka juga menyadari konteks lingkungan sekitar mereka. Mulai dari brainstorming dulu atau riset dulu anak-anak? Anak-anak pada akhirnya kan mulai dari pengenalan dulu, materi dulu, teori-teori terkait dengan kewirausahaan. Setelah itu kemudian di kondisi lapangan. Bagaimana sih kondisi lapangan kita, kondisi di masyarakat itu terkait dengan kewirausahaan? Apa sih permasalahannya? Bagaimana supaya mereka punya gagasan, punya daya nalar kritis itu bagaimana memecahkan persoalan. Kan kadang-kadang kita kalau
kalau mengajar itu kadang-kadang lepas dari konteks sosial masyarakatnya. Nah, kalau misalnya kenapa sih ada terjadi pengangguran di mereka juga melakukan riset di kampung-kampung mereka, di sekitar mereka saja, pada kakak mereka, pada saudara mereka, kenapa pengangguran. Nah, pada akhirnya kan ketemu tuh, ternyata untuk mencari pekerjaan itu ternyata bukan hanya soal pengetahuan saja, tapi juga kita pada realitasnya ketika kita mau mencari kerja, apalagi sekarang itu kan pabrik-pabrik kalau di kota-kota sekarang sudah mulai itu ada ada ahli daya kayak pungli itu Bang Ade. Nah, misalnya mau masuk harus bayar. Nah, itu kenapa masalahnya? Apakah itu masuk ke dalam korupsi atau bukan, kan begitu? Kayak mendiskusikan itu. Kenapa begitu? Apa yang bisa kita lakukan untuk untuk kayak menghindari atau apalah ya, melawan seperti itu. Tapi boleh setuju atau ya pasrah aja kalau ada pungli kalau dia masuk gitu. Nah, belum Dalam diskusi dengan anak-anak. dalam diskusi pada saat itu kan ini kan soal kewirausahaannya Bang Ade. Jadi yang paling ditekankan itu bagaimana mereka punya semangat kewirausahaan. Oke. Ide-ide Bangun usaha, bagaimana mau membangun usaha begitu, Mas. Nah, kan ada beberapa program-program pemerintah yang seharusnya bisa nyampe ke mereka gitu, kayak pelatihan-pelatihan. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Nah, itu salah satu prakteknya. Tapi karena itu bimbingan ya, dapat bimbingan proses pendidikan anti korupsinya. Tapi yang paling penting itu kalau saya sih mengajar materi pelajaran itu mengaitkan konteks materi yang dipelajari di kelas-kelas itu dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat gitu. Kayak misalnya saya sering mendiskusikan kalau misalnya membawa permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sih usaha di tengah-tengah masyarakat tidak terlalu berkembang gitu ya? Itu barangkali. Tapi respon peserta didik ketika ini kan agak berbeda dari mengajar konvensional, dalam artian ya biasanya kan guru ngomong, murid mendengarkan. Ini kan ada bahas puisi lalu dibawa ke konteks kehidupan sosial mereka gitu ya. Respon mereka dengan pendekatan belajar seperti itu, apalagi dikaitkan dengan isu anti korupsi seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, respon guru yang lain atau respon kepala sekolah itu ya, sebelum nanti ditanggapi oleh Mas Bambang. Kalau sebenarnya yang jadi masalah itu kalau misalnya kita bawa anak-anak keluar itu kan, tapi sebenarnya ini kesempatan bagi guru-guru untuk menyelipkan atau mengintegrasikan dengan daya kritis anak-anak. Kan anti korupsi itu lebih ke kritis anak-anak ya, bagaimana melihat permasalahan di lingkungan. Sebenarnya dengan kurikulum merdeka kalau misalnya dimanfaatkan, sebenarnya guru-guru bisa lebih menggali persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, responnya kan tinggal kita mendiskusikan atau mengkomunikasikan dengan guru-guru atau dengan kepala sekolah bagaimana sih membawa anak-anak keluar dari ruang-ruang kelas untuk belajar persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kan ada banyak pelajaran-pelajaran menurut saya yang bisa kita bawa ke dalam ruang kelas. Contohnya misalnya kenapa misalnya sungai-sungai di sekitar sekolah itu tidak terurus, tidak terawat. Kenapa misalnya usaha-usaha kecil di sekitar masyarakat itu tidak berkembang? Kan itu bisa menjadi kajian yang menarik sebenarnya di tengah-tengah untuk peserta didik. Nah, kalau respon peserta didik kan mereka kalau saya survei lewat Google Form atau bertanya langsung ke mereka, sebenarnya mereka sangat senang kalau belajar melihat dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk misalnya kita kalau misalnya terkait dengan APBN dengan APBD, saya tidak menariknya misalnya saya konteks lokalnya misalnya bagaimana membedah APBD, anggaran pendapatan belanja desa gitu kan. Nah,
di sana itu sebenarnya kadang-kadang mereka baru tahu ya, kalau misalnya mungkin sebagian sudah tahu, tapi pada umumnya anak-anak kita itu kan tidak terlalu mengenal misalnya anggaran pendapatan belanja desa. Baru mereka wow ternyata miliaran ya ternyata gitu. Bagaimana cara merumuskan APBDes, bagaimana cara penggunaan APBD misalnya, APBD desa gitu ya. Nah, termasuk misalnya kalau saya konteks misalnya terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, kan saya lihat misalnya mendiskusikan kenapa jalan ini rusak gitu. Sebenarnya anggaran kita itu berapa untuk APBD kabupaten misalnya, atau misalnya saya mendiskusikan misalnya benar nggak PIP kayak PIP itu misalnya tepat sasaran. Nah, saya misalnya terkait dengan APBN mendiskusikan dengan anak-anak itu apakah PIP sudah tepat sasaran. PIP itu Program Indonesia Pintar. Program Indonesia program. Pintar. Kan anak-anak kan sudah berapa besar sebenarnya anggaran pendapatan belanja negara itu yang dialokasikan ke PIP. Terus dalam PIP juga kita mendiskusikan bagaimana optimalisasi pemanfaatan PIP, bagaimana penyalurannya. Terus juga kita mendiskusikan apakah dalam proses penyaluran itu dalam tanda kutip ada praktek-praktek korupsi. Nah, potongan-potongan memang temuan anak-anak itu ada di beberapa sekolah misalnya hasil mereka ya di lapangan memang dengan dalih misalnya biaya transportasi atau biaya pengurusan kadang-kadang memang masih ada. Nah, itu juga didiskusikan dah. Nah, kalau kita sih merujuk pada peraturan saja bahwa dalam PIP itu tidak boleh ada potongan apapun ya. Nah, hal itu juga mudah-mudahan setelah itu anak-anak semakin menyadari begitu ya bahwa program-program pemerintah itu sebenarnya sudah ada aturannya dan tidak boleh ada pemotongan. Nah, setelah itu juga selain PIP yang dua kasus yang untuk APBN itu saya ambilnya itu satu lagi itu PKH. PKH itu program Keluarga Harapan, Kemensos. Nah, bagaimana sih optimalisasinya atau pemanfaatannya di lapangan, atau bagaimana sih apakah sudah sesuai dengan peraturannya? Nah, ini juga perlu didiskusikan ulang ya, karena berdasarkan mereka riset kecil-kecilan ke tetangga mereka, ke saudara mereka, ternyata ya di desa mereka mempertanyakan misalnya ini kan kalau mereka kan tidak punya, kalau siswa itu kan sebenarnya tidak dalam amat ya, tapi kan mereka juga bisa melihat misalnya kok ini dapat kok yang artinya yang kemungkinan yang seharusnya lebih dapat itu misalnya potensi lebih dapat itu tidak. Nah, dalam kenyataannya juga mereka juga melaporkan ada beberapa potongan gitu ya, pungli ya untuk di beberapa titik. Nah, itu juga kita diskusikan di kelas itu sebagai riset di sana bagaimana upaya mencegahnya. Nah, sayangnya karena rencananya sih sebenarnya setelah itu kita mendiskusikan supaya matang dengan anak-anak pemahaman mereka terhadap program-program pemerintah itu dikaitkan dengan pelajaran. Nah, bagaimana sih fungsi APBN melayani masyarakat itu bisa tersampaikan atau bisa dilakukan dengan semestinya gitu. Nah, rencananya sih sebenarnya anak-anak pingin nulis surat gitu ya. Nah, nanti mungkin itu next di pelajaran. Tapi dialog atau diskusi di ruang kelasnya bagaimana? Mereka membahas soal temuan, soal praktik korupsi gitu ya, baik itu PIP yang sebenarnya terkait langsung dengan mereka atau PKH terkait dengan keluarga mereka itu cerita di ruang kelasnya bagaimana gitu? Cerita di ruang kelasnya sebenarnya lebih menarik ya, karena mata pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan apa yang mereka lihat, dan mereka juga sebenarnya kalau kita lihat di kelas-kelas sebenarnya mohon maaf mungkin mereka bosan kalau misalnya nggak dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka ya. Kalau kita bicara APBN adalah misalnya fungsi APBN adalah terus, tapi yang paling krusial adalah bagaimana kita menggambarkan terkait dengan APBN, fungsi APBN. Nah, dalam kenyataan sehari-harinya yang mereka rasakan gitu ya. Gitu.
ada pro kontra nggak di ruang kelas? Itu sih yang pada akhirnya kan ujungnya membuat mereka mau kirim surat nih. Pro kontranya kan misalnya begini, soal misalnya kayak kalau bahasa kita misalnya ngasih uang transport 10.000 atau 20.000. Kan di anak-anak ada misalnya itu hal wajar karena mereka membantu atau mengupayakan, tapi juga sisi lain yang teman-teman yang lain misalnya nggak bisa karena itu dalam peraturannya tidak dibenarkan. Terutama misalnya kita juga bahas yang kasus-kasus lebih besar misalkan di media yang kita baca, apalagi yang dijatuhi hukuman gitu ya. Nah pada intinya ada dua, tapi saya juga tidak dalam memvonis ya, artinya mengatakan bahwa ini benar, ini salah, tapi ya dibiarkan misalnya, tapi saya tarik dengan aturan-aturan yang terkait dengan PIP atau PKA begitu. Mas, memang ada komentar ini proses yang dilakukan Ginanjar kan sangat bagus gitu ya, dan ini membuat murid paham sebenarnya. Bahkan mereka melihat langsung praktik-praktik korupsi, lalu mereka mendiskusikan di ruang kelas, bahkan mau mengirim surat ya ke instansi-instansi terkait ya, khususnya pengelola PIP maupun PKH itu ya. Tanggapan Mas Mapos seperti apa? Ya, menurut saya apa yang sudah dilakukan Bung Ginanjar ya ini sudah merupakan satu kemajuan ya, udah satu upaya plus dari seorang guru, dan ternyata memang mengajarkan anti korupsi itu tidak perlu mata pelajaran khusus atau bahkan tema khusus gitu ya, tapi bisa diinsersikan dengan pelajaran topik-topik yang sehari-hari diberikan para guru. Dan ketika guru-guru ini mengajarkan secara mendalam, secara berbasis pada realitas gitu loh. Apalagi itu dibahas dengan jujur, tanpa ketakutan, pasti dengan sendirinya itu semangat anti korupsinya muncul ya. Tapi memang kalau kita memang mau mengatakan ini pendidikan anti korupsi, tantangan lebih lanjut adalah memang pendidikan anti korupsi ini bukan sekedar pengetahuan ya, tapi pendidikan anti korupsi itu pendidikan untuk melawan ya, untuk memperbaiki situasi yang korup menjadi tidak korup. Dan ini memang dilema yang pasti dihadapi oleh seorang guru ya, karena kalau guru melepas dari semua benteng itu, seperti yang pernah saya katakan juga, pendidikan anti korupsi itu pertama-tama selalu akan mengenai gurunya sendiri dan institusinya paling terdekat dari si murid, dan itu sekolah ya, itu pasti. Nah, sekarang tinggal ini aja, tinggal sikap para guru, kepala sekolahnya, institusi sekolahnya dalam merespon temuan atau sikap kritis anak-anak. Misalnya tadi ya, kalau dengan ini ya, kartu Indonesia Pintar gitu ya, atau beasiswa atau bantuan yang diterima murid, kalau itu didiskusikan pasti akan muncul tuh. Tapi kalau memang semangat dari sekolah, dari kepala sekolah, dari komunitas sekolah itu anti korupsi, itu bisa direspon ini sebagai masukan yang bagus ya. Dan itu malah bisa menjadi diskusi yang bagus, menjadi aksi bersama bukan hanya dari murid ya, tapi dari seluruh sekolah untuk memperbaiki sekolah dari yang mungkin melakukan korupsi kecil-kecilan menjadi tidak melakukan korupsi sama sekali. Dan ini akan menjadi pendidikan yang sangat berarti bagi anak-anak. Tapi kalau sekedar pengetahuan lalu ketika menyinggung hal-hal sensitif gurunya mundur, ini malah kayak mengajarkan anak-anak dengan kemunafikan ya. Ini harus dibongkar. Dilema-dilema itu memang saya gampang mengatakannya ya, lawan aja, tapi ini tentu merupakan seni, merupakan strategi yang mesti dihadapi guru-guru yang tentu saja guru-guru yang jujur, guru-guru yang berani, bagaimana bisa mengajarkan itu dengan
bijaksana tetapi juga tetap jujur dan berani itu. Artinya pendidikan anti korupsi di sekolah bisa dijalankan dengan syarat gurunya juga punya semangat yang sama. Kepala sekolahnya juga punya semangat yang sama. Kalau enggak, yang terjadi adalah kemunafikan. Gitu, Ya, betul. Jadi perilaku korup, apalagi kalau kita ngomong perilaku ya, bukan pidana korupsi ya, itu kan melekat pada semua orang ya. Misalnya gurunya terlambat ini, pasti nanti muridnya ngeritik, Bapak mengajar anti korupsi kok datangnya terlambat. Kalau kita kan selesai nih ingin dengan guru, sebagai guru, tapi sebagai kepala sekolah dia apa? Kepala sekolahnya juga nggak dia ceritakan. Kita juga nggak tanya lah ya. Agak sensitif buat gitu. Tapi kalau soal korupsi ya, anak-anak sebenarnya sudah tahu. Ya, itu memang mungkin sudah tahu, tapi justru harus dieksplisitkan, kemudian didiskusikan korupsi itu apa sih? Kita jangan kalau mau pendidikan anti korupsi yang benar itu tentu bukan hanya pendidikan nilai-nilai ya, bukan hanya soal membangun integritas personal, tetapi juga tadi soal aturan yang dilanggar, bagaimana melakukan ini protes ini kayak gitu-gitu ya, dan protesnya mungkin nggak usah pakai demo ya, tetapi bagaimana membuat dialog supaya itu bisa diperbaiki. Nah ini nggak akan terjadi kalau rejimnya ketertutupan ya. Nih Gigin sebagai guru, kenapa sih mau mengajarkan pendidikan anti korupsi? Ya kan punya risiko juga gitu ya, dimusuhi guru, teman-teman guru yang lain yang melakukan praktek korupsi gitu ya, walaupun mudah-mudahan sekolahan Gigin enggak gitu ya, atau kepala sekolah atau birokrasi yang di atasnya. Enggak, kalau kita mengaitkan dengan konteks kondisi sosial masyarakat, kayak misalkan kan saya nggak tahu ya dalam ini sebenarnya apakah itu hanya sebatas kata-kata. Kan kita sebagai guru itu wajib mengajarkan daya kritis anak-anak, walaupun saya juga mempertanyakan ya, kalau misalnya kita mau mengajarkan nilai-nilai kritis, nilai-nilai anti korupsi pada anak-anak, risikonya memang benar kata Mas Bambang akan kembali ke kita. Paling tidak kan kita harus juga meraba diri sendiri. Misalnya kalau kayak tadi masuk ke kelas ya berarti kan harus lebih awal. Paling tidak kita kan menjadi teladan bagi anak-anak. Dan salah satu yang saya pernah juga nulis misalnya di salah satu media, berani nggak guru mengajarkan nilai-nilai kritis pada anak-anak? Misalnya kalau kita mau mengajarkan tentang soal pencemaran lingkungan misalnya, mau nggak tinggal lihat aja sekeliling sekolah kita misalkan, kan banyak pencemaran. Nah pertanyaannya siapa yang mencemari sungai-sungai itu? Kan misalnya, terus kalau misalnya di beberapa perusahaan yang mencemari sungai-sungai itu. Padahal itu sebenarnya menurut saya terlepas dari, kalau konteks sekolah kan terlepas misalnya itu pencemaran atau bukan, menurut saya itu laboratorium yang sangat menarik. Termasuk misalnya sampah. Kalau saya bicara misalnya kita pernah misalnya mengajarkan sampah. Sebenarnya sampah-sampah di pasar, sampah-sampah yang menumpuk di pasar, di sungai, ini kan bisa kita explore untuk melatih daya kritis anak. Termasuk juga misalnya tadi PKH atau PIP. Kita tidak dalam rangka belum ke arah melawan, Mas. Tapi dalam konteks saya itu, apakah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan kenyataan? Misalnya kan pemerintah suka mengklaim misalnya membantu masyarakat, bagaimana optimalisasi itu, termasuk misalnya pembangunan jalan, pembangunan banyak hal-hal yang misalnya laboratorium yang bisa dibawa ke ruang-ruang kelas, termasuk misalnya bagaimana sih pengembangan UKM kalau misalnya di ekonomi misalnya usaha masyarakat. Kita tidak perlu misalnya jauh-jauh misalnya mengkaji perusahaan-perusahaan, tapi kan usaha-usaha kecil di masyarakat terus didiskusikan dengan pemerintah desa. Kenapa sih ada potensi usahanya yang bisa. Nah, kalau anak-anak sebenarnya itu mereka sangat suka dengan pelajaran-pelajaran seperti itu. Karena kan kalau mereka kita bicara misalnya yang tinggi-tinggi, mereka juga liar. Ya, selalu harus dikaitkan dengan realitas yang
hadapi yang Mas Bambang, apa yang mesti dilakukan ya pemerintah gitu ya untuk ya memunculkan guru-guru model Gigin gitu ya, model Ginanjar gitu ya. Selama ini kan iya kalau kita bicara pendidikan, bicara persekolahan kuncinya kan di guru gitu ya. Apa yang mesti dilakukan? Ya memang Nadiem punya program Merdeka Belajar, guru penggerak gitu ya dan sebagainya. Ya pertama-tama memang dari guru dan sekolahnya, dari komunitas guru itu sendiri pertama-tama harus ini dulu ya, memunculkan praktek-praktek baik itu, baik lewat tulisan ataupun media sosial bahwa ini dilakukan ya. Karena kalau enggak, orang enggak tahu nih praktek-praktek baik yang dilakukan teman-teman guru. Guru sudah melakukan apa sih dalam pendidikan anti korupsi. Lalu kedua ya, memang perlu ada apresiasi ya, baik itu di tingkat sekolah, di tingkat dinas atau di tingkat pusat kalau memang ada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan para guru. Dan yang paling penting juga melindungi para guru ya. Kalau misalnya tadi karena guru yang jujur, guru yang berani mengajar anti korupsi ternyata di lapangan ada masalah, harus dibelain ya. Jangan sampai terjadi seperti yang di Bogor ya, di Ciamis ya. Ini perlu itu dari birokrasinya sendiri, terutama birokrasi pendidikannya ya. Itu benar-benar harus berani membela para guru yang berani mengajarkan isu-isu anti korupsi. Dan memang kalau guru mau bermain di wilayah aman, sebenarnya banyak isu-isu yang lokal, tetapi tidak langsung bersinggungan dengan unit paling kecil. Ya. Kalau memang berkaitan dengan sekolah sendiri, memang risikonya memang jauh lebih besar daripada membahas korupsi berkaitan dengan APBD misalnya ya. Jadi guru bisa memainkan ini ya. Gitu ya. Terakhir Gin, ini ketika mengembangkan pembelajaran model ini dimusuhin gurunya, teman-teman guru atau kepala sekolah, walaupun jawabannya pasti enggak kan? Enggak. Maksudnya ya belum pada anak-anak untuk bertindak ya mungkin. Tapi paling tidak menurut saya kalau misalnya anak-anak sudah tahu aturan-aturannya, sekolah juga bisa mawas diri ya. Paling tidak mereka juga tidak mau memainkan isu-isu itu, daripada isu-isu misalnya isu-isu PIP, potongan ini, potongan itu menjadi besar terus jadi masalah kan begitu. Lebih baik kan sedikit, belum menyentuh hal-hal yang membahayakan begitu ya. Yang jelas ada gunanya lah ya, Gunanya. Secara langsung ya. Dan isu-isu misalnya pelayanan publik, misalnya infrastruktur itu sebenarnya relatif cukup aman ya. Meskipun ada risiko juga kalau kita belajar dari pengalaman di Lampung ya. Tapi itu lebih karena aman. Bukan karena saya kan belum begitu keluar ya. Jadi masih anak-anak riset tentang PKH, tentang PIP baru didiskusikan di kelas. Mereka yang tadinya malu-malu, takut, saya katakan bahwa ini soal riset di kelas, nanti kalau keluar nanti kita bicarakan lagi. Itu kan baru tahap dasar sekali gitu Mas, belum pada tahap misalnya melakukan aksi. Tapi mungkin dari sini kayaknya misalnya kayak sungai misalnya atau pemanfaatan alam begitu ya yang rusak-rusak. Oke, Mas Bambang, Kang Gigin, terima kasih banyak Sobat Integritas. Jadi sekolah masih bisa kita harapkan menjadi tempat untuk menjadi benteng terakhir, kalau mau bisa dikatakan seperti itu, dalam melawan praktik korupsi. Kuncinya memang ada di guru dan ada di lingkungan sekolah gitu ya. Bagaimana guru tidak hanya menjalankan proses belajar mengajar konvensional, guru seperti yang dilakukan oleh Kang Gigin membawa murid ke lingkungan mereka untuk melihat lingkungan mereka, mengkritisi itu ya, lalu kemudian mendorong mereka untuk melakukan aksi, dan ini clear menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, menambah panjang jamaah khususnya di generasi muda untuk melawan korupsi. Dan saya kira ini
bisa menjadi harapan kita gitu ya. Jadi sekolah, kalau bukunya buat Mas Bambang, sekolah harapan itu sekolah anti korupsi. Jangan lupa sekali lagi Sobat Integritas, subscribe, like atau komen, kita bisa diskusi di channel ini. Dan jangan lupa juga untuk sebar ke teman-teman guru atau pegiat pendidikan yang lain. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Visi Educare dengan isu-isu tema-tema yang menarik lainnya. Wassalam.